Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu tentunya ya. Video kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako ya. Dan ini kita share beberapa barang untuk kita memulai usaha warung sembako ya teman-teman. Ini salah satu contohnya barang-barang untuk kita yang ingin membuka usaha warung sembako. Berapapun modal yang kita punya, yang penting kita ada niat untuk usaha di rumah atau dimanapun ya teman-teman, yang sekiranya menjadi tempat yang pas, yang cocok untuk berjualan sembako. Boleh teman-teman mengikuti barang-barang yang seperti saya jual ini ya teman-teman. Usaha warung sembako yang saya kelola ini dulu bermodal 11 jutaan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan berbagai rasa kita lalui ya, berbagai rasa itu seperti itu ya, namanya usaha itu pasti ada manis pahitnya ya. Kita menemukan asam garam di sini ya, seperti itu. Dan alhamdulillah saya masih bertahan membuka ataupun menjalankan usaha sembako ini teman-teman ya. Dengan modal 11 juta di awal itu kita membeli beberapa barang sembako yang memang dibutuhkan para pelanggan ya, seperti ya barang-barang harian gitu ya. Sama aja seperti sekarang barang-barangnya seperti ini ya, namun dulu tuh tidak sebanyak ini ya teman-teman. Masih minim gitu ya, masih beberapa renceng, masih beberapa kilo gitu ya. Rokok pun masih bungkusan sama sih seperti sekarang juga, masih bungkusan rokoknya, tidak punya selop-selopan banyak ya teman-teman. Cuman dibandingkan dulu beberapa tahun lalu itu, sekarang tuh udah ada perkembangannya alhamdulillah teman-teman. Dan usaha saya ini usaha yang pokok ya, usaha satu-satunya usaha saya di sini teman-teman. Suami pun tidak bekerja, saya pun tidak bekerja ya. Jadi saya tuh tidak ada penghasilan lain selain dari warung sembako. Ini adalah usaha ini adalah usaha utama saya teman-teman ya. Dengan Pak suami alhamdulillah dari beberapa belas juta ini kita udah beranak pinak ya barang-barangnya, dan alhamdulillah kita pun udah punya juga warung sembako lain ya. Istilahnya itu cabangnya ya, alhamdulillah teman-teman, sudah diberikan kesempatan sama Allah ya, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Meskipun warung saya yang lainnya itu tidak besar, tidak banyak barangnya, tapi saya bersyukur ya sudah mempunyai warung-warung lainnya ya, tidak satu aja gitu ya. Karena ini masih nyewa tempatnya, sehingga kita pun harus punya yang tidak nyewa tempatnya gitu ya teman-teman. Berapapun modalnya, berapapun hasilnya, kita harus punya warung sendiri gitu ya teman-teman. Itu prinsip saya, dan alhamdulillah di tahun ini saya diberikan kesempatan sama Allah, diberikan kemudahan, diberikan kepercayaan ya, membuka usaha sembako lagi di rumah. Meskipun masih skala kecil, modalnya kecil, dan alhamdulillah banget saya bersyukur teman-teman mempunyai usaha sembako di rumah, karena itu idaman saya banget ya, punya usaha sendiri di rumah gitu teman-teman. Inilah perjalanan usaha warung sembako saya teman-teman. Dulu tuh saya bekerja di orang lain ya, mengikuti orang lain, ikut berusaha, ikut mencari rezeki gitu ya teman-teman. Dan sekarang setelah saya membuka usaha warung sembako, saya pun bisa memperkerjakan orang lain ya, mencari rezeki melalui berdagang sembako ini. Dan alhamdulillah yang mengikuti saya juga sudah punya warung juga teman-teman, alhamdulillah ya. Meskipun masih bekerja di saya, tapi dia itu sudah berani buka usaha sendiri ya. Tapi saya tuh mendukung juga ya teman-teman, mendukung dia untuk lebih maju lagi, lebih sukses lagi ya teman-teman. Namun jangan sampai melupakan dagangan kita gitu ya teman-teman. Tapi terserah aja sih, jika sudah menyerah ya udah kita terima, dan kita pun mungkin akan menjalaninya dengan semampunya kita, ataupun kita mencari penggantinya. Namun jika masih bertahan, saya bersyukur sekali, alhamdulillah ya, kita sama-sama mencari rezeki gitu ya melalui berdagang sembako ini. Dan mudah-mudahan warung barunya pun tidak mengganggu kegiatan di warung sembako saya ini gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga dia itu memilih
ngajak juga saudaranya gitu untuk menjaga warungnya, sementara dia masih tetap menjaga warung saya gitu ya teman-teman. Jadi saling-saling gitu ya, beruntut gitu ya teman-teman ya. Kita mengajak dia, dia mengajak saudaranya juga, tapi masih sama-sama mengelola gitu ya teman-teman. Dan saya bersyukur juga teman-teman punya saudara yang baik, yang bisa kita percaya, yang bisa kita andalkan gitu ya. Bisa menjaga barang-barang saya sehingga sampai sekarang udah berapa ya, hampir 10 tahunan atau 11 tahun gitu ya teman-teman, dia ikut saya. Dan alhamdulillah menurut saya itu dia sungguh-sungguh dan serius menjalani usaha ini ya. Bisa dipercaya dan lumayan jujur juga gitu ya teman-teman, karena dalam usaha sembako ini penting banget kejujuran ya teman-teman. Berapapun uang yang kita dapat, berapapun uang yang kita gunakan, kita harus terus terang gitu ya, harus ada rinciannya gitu ya teman-teman, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari gitu ya. Kita sama-sama enak gitu ya teman-teman, kita sama-sama capek, sama-sama mengelola gitu ya teman-teman ya. Ini kilas balik saya dengan modal 11 jutaan. Dulu saya membuka usaha warung sembako ya, sekitar tahun 2009 gitu ya teman-teman ya. 2009-an kalau nggak salah itu saya memulai usaha sendiri ya, memberanikan diri buka usaha warung sembako di rumah petakan gitu ya teman-teman, di rumah kontrakan, rumah petakan. Saya membuka usaha warung sembako dengan modal 11 jutaan dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap bertahan dan diberikan apa namanya ya, rezeki yang halal, mungkin berkah ya insya Allah ya dari usaha sembako ini. Kenapa saya bilang seperti itu ya, karena saya merasakan ada banyak hal yang saya dapatkan dari usaha sembako ini ya teman-teman. Selain mencukupi semua kebutuhan saya sehari-hari, juga kita bisa membantu orang lain ya dalam mencari rezeki ya. Contohnya tadi itu membawa saudara ke sini untuk ikut jualan gitu, dan mereka dan dia pun bisa ya membuka sendiri akhirnya seperti itu ya. Berarti itu usaha ada hasilnya ya, ada apa namanya, ada perkembangannya ya teman-teman. Dan memang namanya usaha sembako itu capek ya, capek, benar-benar capek teman-teman, menguras tenaga, menguras pikiran, menguras emosi, menguras semuanya ya teman-teman. Tapi bagaimana cara kita mengelola usaha itu dengan baik supaya ada hasilnya, supaya lebih berkah lagi gitu ya untuk kita dan untuk semuanya yang apa namanya, yang terlibat dalam usaha kita ini ya teman-teman. Kita harus bisa ya bagaimana memanage keuangan warung, bagaimana cara kita melayani pembeli, ataupun bagaimana cara kita memperlakukan yang membantu di warung kita ini ya teman-teman. Usaha warung sembako bermodal 11 juta zaman dulu ya teman-teman. Udah hampir berapa, 14 tahun atau berapa tahun gitu ya teman-teman. Pokoknya awal itu 2009-an gitu saya membuka usaha sendiri ya teman-teman. Itu juga saya tuh masih merintis banget, karena saya tuh awal banget di sini ya, belum punya kenalan untuk jadi langganan gitu ya. Hanya ada saudara memang di sini membantu saya waktu itu membuka warung sembakonya ya, dan memperkenalkan saya juga kepada agen langganan di sini ya teman-teman, seperti itu. Dan saya pun waktu itu banyak dibantu sama agen tersebut ya. Dan saya juga pernah ya menghutang gitu ya barang-barang di toko sembakonya untuk keperluan di warung saya, karena modal saya itu sedikit, minim waktu itu, dan pengen semua kebeli ya barang-barangnya. Jadi saya ditawarin gitu ya sama agen tersebut melalui adik ipar saya untuk menambahkan barang-barang untuk dijual di warung sembako saya. Dan saya pun senang banget ya teman-teman dapat kepercayaan, padahal tuh saya baru di sini, belum kenal agen tersebut ya. Kita pun belum pernah ketemu sama orangnya teman-teman ya, hanya melalui perantara adik ipar saya. Namun Allah tuh baik banget sama saya teman-teman ya, memberikan yang terbaik, memberikan yang termudah untuk saya teman-teman. Meskipun waktu itu di awal tuh saya merasa kesulitan ya, kesulitan karena kita baru buka usaha sembako tuh bagaimana rasanya teman-teman, belum ada pembeli, belum ada pelanggan gitu. Kadang-kadang sehari itu lakunya hanya beberapa pieces aja, beberapa bungkus aja gitu ya, tidak banyak lakunya teman-teman ya. Dan waktu itu saya juga penglaris hanya dapat
150.000 kalau nggak salah teman-teman ya. Tapi ya saya semangat aja terus, padahal di samping kiri kanan juga warung banyak ya, tapi kita tetap optimis dengan usaha saya ini teman-teman, karena saya yakin setiap ada usaha pasti ada hasilnya gitu ya. Dan bagaimana cara kita menjalani usaha ini agar tidak merugikan orang lain, dan kita pun bisa memudahkan segala urusan orang lain gitu ya teman-teman. Dalam arti kita menyediakan berbagai macam kebutuhan orang gitu ya. Mungkin di warung sana tidak ada barang ini, di warung saya ada gitu ya. Jadi ada salah satu pembeli mungkin bisa memberikan rezekinya kepada saya dengan membeli barang tersebut, seperti itu. Dan memang kita sama-sama usaha teman-teman ya, sama-sama merantau, kita membuka usaha sembako gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya pun bersaing secara sehat aja gitu, tidak menjatuhkan harga-harga gitu. Dan waktu itu saya warung baru juga sama aja menjual harga sesuai pasarannya ya, harga pasarannya di daerah sini teman-teman. Membuka usaha warung sembako bermodal 11 jutaan gitu, waktu itu kan uang masih lumayan besar nilainya ya teman-teman. Tapi karena saya membuat truknya juga baru gitu ya, baru buat gitu teman-teman, belum ada pajangannya, dan kita kesini tuh bener-bener nggak ada yang kenal gitu ya teman-teman. Asing banget bagi saya tempat ini, karena saya tuh nggak terbiasa gitu ya teman-teman. Saya tuh terbiasa di tempat-tempat yang memang orang kenal gitu ya. Kalau di sini tuh sama sekali nggak ada yang kenal teman-teman. Dan saya tuh berusaha banget ya, pengen punya tetangga yang deket gitu, pengen punya tetangga yang menyapa saya gitu ya. Apalagi tetangga yang mau berbelanja ke saya gitu. Untuk di awal-awal itu saya tuh sebisa mungkin selalu menyapa orang-orang yang lewat di depan warung saya, meskipun saya nggak kenal mereka, baru ketemu hari itu, tapi saya usahakan ramah sama mereka ya, menyapa gitu, senyum gitu ya teman-teman, sekedar manggut gitu ya, jangan jangan merasa minder atau apa ya. Tapi waktu itu saya memang agak ini juga ya, malu-malu gitu, karena ada warung yang deket juga sama saya teman-teman ya. Jadi selang berapa rumah tuh warung. Jadi kalau saya buka rolling, mau buka warung saya itu kedengeran sama warung sebelah itu ya, kelihatan gitu ya teman-teman. Nah disitulah saya juga merasa aduh nggak enak banget ya, ada warung di depan gitu, tapi saya kok menyaingi gitu. Tapi tidak apa-apa, namanya rezeki tak akan kemana ya teman-teman. Dan waktu itu saya lihat di warungnya itu tidak begitu komplit gitu ya, dan saya usahakan coba di sini, di warung saya yang baru itu saya usahakan lebih komplit lagi gitu teman-teman ya. Nah itulah cara-cara usaha warung sembako ya. Meskipun banyak persaingan, tapi kita harus tetap optimis dan tetap harus berbaik sama siapapun ya, meskipun itu jadi saingan usaha kita teman-teman. Bersaingilah secara sehat ya, jangan sampai menjatuhkan harga-harga terutama teman-teman ya, demi menggait pelanggan baru gitu ya. Nah itu dulu teman-teman sharing saya kali ini, cerita saya memulai usaha warung sembako dulu ya, 11 jutaan gitu loh teman-teman. Sudah beranak pinak, bercucu mantu mungkin ya, alhamdulillah sampai sekarang, dan masih bertahan. Mudah-mudahan kedepannya lebih kuat, lebih sehat, lebih maju, lebih berkah lagi usahanya ya teman-teman. Doa yang sama untuk teman-teman ini ya, untuk teman-teman semuanya yang membuka usaha sembako ya, tetap semangat. Walaupun sepi atau ramai usaha kita ya, kita harus jalani dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan serius ya teman-teman. Kita harus cari jalan solusinya supaya semuanya baik-baik saja gitu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video sederhana ini, semoga memotivasi ataupun menginspirasi ya. Tetap semangat untuk semuanya yang beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.